dunia yang serba cepat, menjaga kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan Healthy Go hadir untuk menjawab kebutuhanmu. Healthy Go memahami jadwalmu yang padat. Dengan layanan pengiriman cepat dan fleksibel, membuatmu gak perlu khawatir. Kami antarkan sampai ke depan pintu. Healthy Go adalah solusi catering sehat yang fleksibel, enak, dan berkualitas dengan bahan terbaik yang dipilih untukmu. Kami menggunakan bahan-bahan segar seperti beras organik dan sayuran segar pilihan demi kesehatan yang terjamin. Dipercaya oleh banyak pelanggan, semua produk kami sudah tersertifikasi HACCP dan ISO serta halal oleh MUI. Sejak kenal Healthy Go, hidupku jauh lebih praktis. Gak perlu lagi bingung cari makan sehat di tengah kesibukan. Kebantu banget juga sama pengiriman Healthy Go yang fleksibel. Siang di kantor, malam di rumah, bisa ganti alamat sepuasnya. Semenjak gabung Healthy Go, diet sama sekali nggak pusing lagi. Makanannya enak, variasinya banyak, pengiriman cepat, dan juga yang paling penting itu adalah cukup konsisten. Sisanya disiapin sama Healthy Go. Kami bukan hanya sekedar catering, tapi teman dietmu untuk hidup lebih sehat. Mari mulai perjalanan sehatmu bersama Healthy Go. Di dunia yang serba cepat, menjaga kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan Healthy Go hadir untuk menjawab kebutuhanmu. Healthy Go memahami jadwalmu yang padat. Dengan layanan pengiriman cepat dan fleksibel, membuatmu gak perlu khawatir. Kami antarkan sampai ke depan pintu. Healthy Go adalah solusi catering sehat yang fleksibel, enak, dan berkualitas dengan bahan terbaik yang dipilih untukmu. Kami menggunakan bahan-bahan segar seperti beras organik dan sayuran segar pilihan demi kesehatan yang terjamin. Dipercaya oleh banyak pelanggan, semua produk kami sudah tersertifikasi HACCP dan ISO serta halal oleh MUI. Sejak kenal Healthy Go, hidupku jauh lebih praktis. Gak perlu lagi bingung cari makan sehat di tengah kesibukan. Kebantu banget juga sama pengiriman Healthy Go yang fleksibel. Siang di kantor, malam di rumah, bisa ganti alamat sepuasnya. Semenjak gabung Healthy Go, diet sama sekali nggak pusing lagi. Makanannya enak, variasinya banyak, pengiriman cepat, dan juga yang paling penting itu adalah cukup konsisten. Sisanya disiapin sama Healthy Go. Kami bukan hanya sekedar catering, tapi teman dietmu untuk hidup lebih sehat. Mari mulai perjalanan sehatmu bersama Healthy Go. Terima kasih sudah bergabung bareng Healthy Go pada malam hari ini. Acara akan segera dimulai. Silakan mungkin healthy people yang memang bisa untuk open cam, boleh open cam, supaya nanti kita juga kenal nih para healthy people yang join pada Health Talk pada kali ini itu yang mana aja. Baik, saya buka terlebih dahulu. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Health Talk bersama dengan Healthy Go pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol banyak, gitu ya, ngobrol banyak mengenai makan sehat khususnya. Nah, Healthy People gimana nih kabarnya? Mungkin boleh say hi dulu di kolom chat. Saya pengen lihat gimana antusiasnya teman-teman pada sore hari ini. Di sini ada beberapa healthy people, ada Kak Vika, Kak Angelin, Kak Alvina, kemudian ada Kak Linda, ada juga Kak Diana, Kak Natania, Kak Alia, Kak Yudia, Kak Afifah, Kak Fasya, Kak Rizky Syaputra, dan Kak Sam. Oh, ini nama perangkatnya ya. Oke. Oke, mungkin boleh saya dulu di kolom chat. Ini sudah ada yang kolom chat ya. Hadir Rizky dari Medan. Boleh nih di apa ya? Say hi dulu di kolom chat.
Saya pengen tahu nih teman-teman dari Heltigo mana ada ya? Sudah langganan dari Heltigo ada dari Kak Rizky ini kan dari Medan. Kalau yang lain dari mana? Ada yang dari Jakarta. Wah, sama nih ya. Tapi dekat sama kami nih di Jakarta. Ada yang dari Sidoarjo. Wah, Sidoarjo juga ternyata ya. Ini tapi terjauh masih dari Medan ini. Oh, ada temennya nih dari Sidoarjo, Kak Pika dari Sidoarjo, dan Kak Linda Mustari Musa juga dari Sidoarjo. Dari Jakarta. Oh, ada yang dari Cikarang. Wah, dari jauh-jauh juga ada ya ternyata ya. Yang terdekat ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari, tadi terjauh dari Medan gitu ya. Ada dari, wah ini paling jauh nih ya. Karena kita ini sih, Kak Dwi Astuti, ini dari Bekasi ya. Oke, wah seru banget. Oh, ada yang dari Batam. Halo Kak Misa, salam ya dari Heltigo di Jakarta. Oke. Dan banyak rekan-rekan yang lain ya. Oke. Terima kasih. Ada yang dari Bogor. Halo Kak Kak Aca, Kak Fasih Aca. Salam kenal ya Kak. Dari Heltigo. Oke. Oke, thank you rekan-rekan semua. Thank you LT people yang udah respon di kolom chat. Ini ya, jadi ikutan senang karena rekan-rekan Heltigo, rekan-rekan Healthy People juga cukup antusias untuk mengikuti kegiatan Health Talk pada kali ini bareng narasumber kita yang luar biasa, tapi saya akan spill-nya nanti. Gitu. Saya akan spill dulu. Jadi di Health Talk kali ini tuh pembahasannya nggak main-main gitu ya. Jadi pembahasannya karena apa? Karena kita belajar tentang diet nggak ngasal, hasilnya yang nggak tegang. Nah, kira-kira kayak gimana sih diet yang tepat tuh kayak gimana supaya nanti hasilnya juga nggak gagal gitu ya. Karena banyak juga nih rekan-rekan yang udah diet, kemudian sebentar berhasil, akhirnya gagal, kemudian yaudah akhirnya sekarang lagi berani diet lagi, dan semoga dengan keberanian yang sekarang rekan-rekan semua bisa dietnya berhasil dan nggak gagal lagi kayak gitu. Nah, tapi lebih lengkapnya kita bahasnya nanti bareng sama nutrisionis kita sebagai narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Tapi sebelum saya menyapa beliau, saya izin baca terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum PT-nya. Nah, sembari saya mau bisa menuliskan di kolom chat, kira-kira rekan-rekan ini ada nggak tujuan diet khusus gitu. Coba, saya pengen rekan-rekan menuliskan saya diet untuk apa. Contoh misalnya nih, saya lagi diet untuk menjaga berat badan, atau nanti misalnya ada Kak Aca pengen diet untuk menurunkan berat badan. Coba di respon di kolom chat ya. Sembari saya membacakan kurikulum PT-nya. Jadi hari ini kita nanti akan diskusi bareng narasumber kita yang hebat sekali gitu ya. Karena beliau adalah seorang ahli gizi registrasi lulusan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang. Beliau ini punya keterampilan banyak gitu ya. Kerjaan beliau. Jadi beliau saat ini adalah Head of Nutrition Consultant. Kemudian beliau ini juga saat ini juga aktif sebagai Registered Nutritionist di PT Inovasi Gizi Nusantara. Kemudian juga di PT Vita Sehat Nusantara sebagai Virtual Coach Nutritionist di tahun 2022 sampai 2023 dan lain sebagainya. Beliau juga aktif di kegiatan seminar sebagai pembicara maupun sebagai narasumber gitu ya. Ada mulai dari misalnya ada Skin Talk Dermis Max di tahun 2023, kemudian sampai terbaru di 2025. Oh ini belum baru banget nih ternyata ya. Jadi mungkin ada terbaru lain juga bareng dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita sapa beliau. Putus-putus ya soalnya ya. Oke, bentar ya. Kalau putus-putus saya coba bikin. Saya mungkin akan menggunakan dua perangkat. Oh, sudah oke? Sudah oke suaranya?
Saya pakai suara ini aja supaya rekan-rekan muda. Oke, aman ya? Terdengar suara saya ya? Oke. Oke, mungkin rekan-rekan boleh membalas di kolom komentar apakah suara saya terdengar atau bagaimana? Aman? Oke, sudah aman ya. Saya lanjutkan ya untuk menyapa beliau narasumber kita yang hari ini luar biasa. Beliau nutrisionis kita, nutrisionis Saltigo, beliau Kak Meliana Eka Cayani, STRGZ. Halo Kak Eka. Halo, halo healthy people semuanya. Selamat malam. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Oke, sudah terdengar jelas ya. Oke Kak Eka. Kak Eka apa kabar Kak Eka? Kabar baik, sehat, bergizi. Tuh. Oh iya, kabar baik. Kalau ahli gizi ditanya harus bergizi ya, healthy people semuanya. Healthy people gimana kabarnya semuanya? Semangat terus, oke. Mantap. Nah, terima kasih banyak ya Kak Wira untuk kesediaannya menemani saya di sini. Kita belajar tentang pengaturan makan yang benar. Gimana caranya biar diet nggak asal dan hasil nggak gagal. Oke, oke Kak Eka, thank you banget udah nyapa-nyapa rekan-rekan semua di sini. Kak Eka, jadi sebelum Kak Eka nanti mulai, jadi saya bantu baca ini. Jadi tadi udah banyak banget rekan-rekan healthy people yang udah nulisin di kolom chat. Ternyata tujuan diet mereka itu beda-beda Kak Eka. Jadi ada nih, saya sampaikan ya, saya bacain ya Kak Eka ya. Oke, Kak Eka, ini ada nih, ada Kak Diana yang lagi diet untuk fat loss. Terus ada Kak Aca, ini diet karena obes tipe 2. Dan ada beberapa rekan-rekan lain, ada yang pengen BB-nya ideal, kemudian ada yang pasca operasi, atau ada juga yang karena mau operasi juga, dan ada juga yang karena obesitas akhirnya pengen menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin nanti Kak Eka boleh bahas rekan-rekan di sini, dan pastinya rekan-rekan healthy people yang ada di sini itu diet itu bukan karena FOMO aja gitu ya, bukan karena memang diet biasa aja gitu. Karena dietnya memang mereka serius, punya tujuan tertentu, dan mereka ini juga pengen, healthy people itu juga pengen dietnya tuh nggak asal. Makanya hari ini kita diskusi Health Talk bareng Kak Meliana Eka. Nah, harapannya Kak Eka ini bisa apa ya, mencerahkan pemikiran teman-teman di sini, wawasan teman-teman di sini, supaya dietnya nggak asal, supaya apa ujung-ujungnya ya biar nanti hasilnya juga nggak gagal. Nah, mungkin langsung aja kita berikan waktu kepada Kak Eka untuk menyampaikan materinya, karena saya yakin Kak Eka akan menyampaikan materi yang luar biasa. Jadi rekan-rekan healthy people yang semua hadir di sini jangan sampai ketinggalan materinya. Oke, itu aja. Silakan Kak Eka. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, healthy people semuanya. Jadi kita belajar ya tentang pengaturan pola makan yang benar karena kita sepakat bahwa diet itu bukan apa? Diet bukan asal makan sedikit, tapi bagaimana mengatur makan dengan baik, kembali mengatur pola makan yang sehat ya. Karena kita nggak mau turun berat badan, tapi kok mengorbankan kesehatan. Nah, jangan sampai demikian. Makanya di sini aku berterima kasih dan senang banget Healthy People semangat buat belajar bareng tentang diet yang benar. Oke. Ini aku mau share dulu ya materinya. Wait. Oke, udah terlihat jelas nggak Healthy People? Aman? Oke, suaraku juga udah jelas? Oke. Oke, jadi Health Talk with Healthy Go pada malam hari ini tema yang akan dibawa adalah Mind Over Meals, diet nggak asal, hasil nggak gagal, ya.
Dan berikut adalah latar belakang pendidikan. Ya, saya lulusan dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Malang. Sekarang aktif sebagai nutritionist di Healthy Go Catering. Belum ganti ya slide-nya. Oke, aku izin melanjutkan. Ya, sekarang lagi aktif ya sebagai nutritionist di Healthy Go. Mungkin Healthy People kemarin sering ketemu aku atau chattingan sama aku di grup community atau ada yang chat pribadi. Sekarang kita bertemu tatap muka ya. Udah kelihatannya penampakannya gimana? Jadi Healthy Go juga sering ada kegiatan-kegiatan offline event. Biasanya hari Sabtu, Minggu kita ada Ponfit. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Pertama, aku mau menyampaikan bahwa kasus obesitas di Indonesia itu meningkat, ya. Bahkan di sini dari 10,5% tahun 2007 meningkat jadi 23,4% tahun 2023. Bahkan kasus obesitas ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Ya, kemudian antara perempuan dan laki-laki dewasa ternyata hasil surveinya menunjukkan bahwa perempuan dewasa itu lebih banyak yang mengalami obesitas dibandingkan laki-laki. Kenapa demikian? Karena hormon yang kompleks ya pada wanita. Kemudian pada saat hamil, menyusui, kebanyakan wanita itu salah kaprah. Oh, aku hamil nih, bebas makan apa aja. Aku ibu menyusui, bebas makan apa aja dan sebagainya. Kemudian wanita juga mengalami menopause. Nah, itu juga bisa meningkatkan kejadian obesitas pada wanita. Akan berbeda kalau sejak dini atau sejak sekarang kita kayak mengatur pola makan. Nah, itu menurunkan kejadian obesitas pada saat kita lansia nanti. Seperti itu, ya. Nah, apa sih penyebab obesitas di Indonesia gitu ya? Sekarang tuh ada pergeseran pola hidup. Dulu mungkin pada nenek moyang kita ya atau kakek nenek kita dulu banyak aktif di luar rumah, ada bergerak. Sedangkan sekarang semua serba modern, serba cepat. Makanan-makanan yang tinggi kalori, siap saji itu mudah didapat, aksesnya mudah dan sering menawarkan harga-harga murah promo, ya kan? Akhirnya orang-orang berlomba-lomba tuh untuk beli. Sayang banget nih kalau aku nggak beli junk food ini. Sayang banget nih kalau aku nggak beli makanan ini. Padahal kita nggak berpikir lagi apakah tubuh kita benar-benar butuhkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian sekarang kalau mau makan makanan itu tinggal klik-klik antar gitu ya. It's okay kalau pengantaran makannya adalah makanan yang sehat ya kan kayak Healthy Go kan udah ada kurirnya sendiri. It's okay kalau makanan healthy food tapi yang berbahaya atau yang perlu dibatasi itu ketika makan makanan yang high kalori misalkan donat atau burger yang ada di mana? Junk food gitu-gitu ya. Kemudian aktivitas kita banyak duduk atau sedentary lifestyle. Biasanya pekerjaan kantoran duduknya lebih dari 7 jam ya sehari. Nah, padahal menurut hasil penelitian, seseorang yang duduknya lebih dari 7 jam tiap hari itu meningkatkan resiko obesitas di kemudian hari. Kemudian meningkatkan kejadian apa? Osteoporosis juga karena mungkin duduknya nggak tegak, kurang kalsium, jarang kena matahari karena jam 6 berangkat, nyampe kantor jam 8 itu udah di ruangan semua ya. Terus pulang kantor jam 5 udah nggak ketemu matahari lagi, nggak aktif kena vitamin D-nya, akhirnya gangguan pada tulangnya. Kemudian karena tekanan kerja yang banyak, akhirnya stres juga.
ya hormon kortisolnya meningkat. Nah, kalau hormon kortisolnya meningkat karena stres, banyak tekanan kerja, kita jarang kena matahari, maka apa? Maka ada gangguan keseimbangan hormon. Misalkan hormon leptin yang memberikan rasa kenyang itu nggak sensitif lagi. Jadi kita kalau stres pengen ngunyah mulu gitu ya, nggak ada tuh rasa kenyang-kenyangnya sama sekali. Akhirnya kita nggak sadar kalau udah makan kebanyakan. Akhirnya terjadi kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir ada karena kurang tidur. Nah, ini kan sekarang kita sering main sosmed ya. Coba deh lihat di handphonenya sehari make sosial media atau handphone berapa jam. Kadang mau tidur aja harus scroll-scroll sosmed, akhirnya begadang dan sebagainya. Padahal jam 10 sampai jam 1 pagi itu kita harus dalam kondisi deep sleep atau tidur nyenyak. Karena di jam 10 sampai jam 1 itulah terjadi detoksifikasi alami dari tubuh kita. Kalau kita jam 1 belum tidur, nah itu tidak terjadi detoksifikasi. Akhirnya tubuh kita banyak menumpuk zat-zat sisa metabolis yang tidak dibutuhkan. Akhirnya pagi-pagi bangunnya capek, pegel, dan sebagainya. Mau olahraga gimana? Nggak bisa, soalnya udah capek duluan karena kurang tidur ya. Nah, kenapa sih Kak seseorang itu bisa mengalami kenaikan berat badan? Nah, obesitas atau overweight adalah kondisi berat badan yang melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di tubuh kita. Ini terjadi karena asupan makannya selalu surplus gitu. Apa itu Kak asupan surplus? Jadi manusia itu untuk bertahan hidup butuh namanya energi. Energi itu satuannya kalori. Jadi mungkin healthy people nggak asing nih. 100 gram nasi berapa kalori ya? Tempe panggang kalorinya lebih rendah dibandingkan tempe goreng tepung misalkan. Karena di tempe goreng tepung ada penyerapan minyaknya dan minyak itu energinya tinggi. Nah, jadi setiap makanan itu punya kandungan energi. Jadi, tiap orang kebutuhan energinya berbeda-beda. Semakin tinggi badannya tinggi gitu ya. Kemudian dia laki-laki, dia olahraganya rutin gitu, berarti dia kebutuhan energinya lebih banyak dibandingkan laki-laki yang nggak olahraga sama sekali. Jadi orang yang olahraga itu istilahnya bisa makan lebih banyak karena kebutuhan energi dia lebih banyak gitu. Dan walaupun dia makan 3.000 kalori gitu, itu nggak akan menaikkan berat badan dia karena memang kebutuhan dia di 3.000 kalori per hari misalkan gitu. Nah, kalau kita makan energi dari makanan lebih sedikit dibandingkan energi yang dibutuhkan, maka itu masuk dalam defisit kalori atau makan lebih sedikit sehingga dia turun berat badan. Tapi kalau makanan yang masuk lebih banyak nih dibandingkan yang energi butuhkan, nah itu surplus kalori. Atau ini yang menyebabkan naik berat badan karena simpanan energi yang nggak kepake disimpan jadi lemak. Kemudian kalau makan 1.800, kebutuhannya juga 1.800, maka berat badannya tetap nggak turun BB-nya, nggak naik juga BB-nya, karena balance energi intake-nya kayak gitu, ya. Nah, apa sih Kak penyebab dampak dari obesitas gitu ya, atau dampak dari overweight ini? Tadi kita sepakat bahwa kenaikan berat badan yang menyebabkan status gizinya overweight dan obesitas itu berarti di dalam tubuhnya mengalami penumpukan lemak. Jadi pada saat kita makan nih ya, makan. Nah, makanan ini dirubah menjadi energi di tubuh kita. Tetapi kita nggak pakai energi itu untuk bergerak. Kita makan banyak banget nih, makan 1.000 kalori gitu ya. Donat, pizza, kemudian mie, dan sebagainya. 1.000 kalori. Ternyata dia lagi banyak duduk, nggak butuh 1.000 kalori itu. Akhirnya kelebihan energi itu bingung. Ini mau dipakai apa? Dia nggak bergerak kok makannya banyak banget ya, gitu. Oke, energi ini kita sebar deh ke organ-organ dia. Dia walaupun duduk juga berpikir kok, jantung dia juga tetap bekerja gitu. Oke, energinya ditaruh ke organ-organnya. Tapi ini masih kelebihan nih energinya. Oke, ubah energi itu jadi cadangan energi berupa glikogen di otot. Oke, di otot dan hati ya. Oke, dia ke otot dan hati tuh. Energinya dirubah jadi cadangan energi berupa glikogen. Eh, tapi glikogen glikogen di otot
gak bisa menampung kebanyakan energi ini karena dia nggak ngelatih otot sama sekali gitu. Jadi glikogennya yang harusnya pergi ke otot dan hati nggak bisa banyak-banyak soalnya dia nggak pernah olahraga, nggak pernah ngelatih otot. Jadi otot nggak bisa tuh menampung glikogen yang terlalu banyak. Akhirnya dirubah lagi cadangan energinya berupa lemak gitu. Dan lemak ini akan pergi ke jaringan-jaringan lemak yang ada di tubuh kita. Karena jaringan lemak itu gak terbatas, dia bisa semakin lebar dan semakin lebar, ya kan? Dan kebanyakan lemaknya itu disimpan di sentral tubuh. Sentral tubuh di mana, healthy people? Di perut, ya. Nah, sentral tubuh nih. Nah, namanya apa? Visceral fat. Jadi lemak di tubuh kita itu ada yang bentuknya subcutan fat atau lemak di bawah kulit. Biasanya kalau healthy people bisa cubit-cubit ya, double chin atau di lengan nih, di paha, di punggung yang bisa dicubit-cubit. Nah, itu lemak subkutan atau lemak bawah kulit. Tapi kalau kita sering nih kelebihan energi, akhirnya energi yang berlebihan itu disimpannya jadi cadangan lemak di sentral perut, di sentral tubuh. Nah, itu udah jadi visceral fat atau lemak yang menyelimuti organ vital. Nah, ini yang berbahaya karena visceral fat ini bukan cuma oke, lebihan lemak disimpan ya taruh situ enggak, tapi dia aktif healthy people. Dia lemaknya itu memproduksi senyawa yang membuat inflamasi atau toksik ya istilah kasarnya inflamasi di tubuh, di organ-organ juga. Akhirnya apa? Tanda-tanda pertama kalau visceral fatnya tinggi, di wajahnya ada jerawat misalkan, karena penumpukan lemak di tubuhnya, sehingga itu juga di jaringan kulitnya, kemudian ketemu dengan bakteri, akhirnya jadilah itu jerawat. Bertemu dengan kulit mati juga, ya, ada sebum berlebihan, di kulitnya jadi jerawat, jerawatnya sulit sembuh, atau ada GERD masalah lambung. Nah, itu juga terjadi karena kelebihan berat badan juga bisa. Gangguan pencernaan, gimana gangguan pencernaannya? Sembelit misalkan. Bangun tidur gak fresh. Nah, itu salah satu alarm tubuh bahwa ayo harus punya perilaku hidup sehat. Ya, kalau perempuan apa? Siklus menstruasinya mundur misalkan. Kayak ada salah satu klien itu baru menstruasi 3 bulan kemudian dan sebagainya. Akhirnya saya minta untuk merubah perilaku hidup sehat. Jangan buru-buru minum obat dulu. Coba deh lifestyle-nya diubah dulu. Akhirnya dia mulai makan sayur lebih banyak, jalan kaki tiap hari. Akhirnya besoknya atau seminggu kemudian dia langsung menstruasi lagi. Walaupun awalnya harusnya 7 hari ya, dia masih 3 hari, 2 hari. Tapi itu sudah menunjukkan adanya perubahan, ya. Kadang alarm-alarm ini yang kita tuh kurang peka, ya. Health people harus peka sama alarm di tubuh, ya. Kemudian, nah, apalagi, nah ini kalau jangka panjangnya ya, kalau kita lihat lebih panjang atau lebih ke depan gitu ya, jangka panjangnya, bahayanya ke gangguan metabolik, jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal, kanker. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Kenapa sih Kak kok bisa sampai diabetes padahal karena lemaknya? Karena itu tadi, karena lemak visceral yang ada di perut itu dia nggak diem, dia memproduksi senyawa inflamasi yang menurunkan sensitivitas insulin. Artinya pada saat kita makan kan gula darah naik ya, naik perlahan itu wajar. Nanti pankreas kita memproduksi hormon insulin untuk menangkap gula darahnya, gitu kan, diubah jadi energi dan sebagainya. Tapi kalau ada visceral fat yang berlebihan, gula darahnya itu akan dibiarkan tinggi tuh. Karena apa? Karena insulinnya mungkin nggak bisa kerja maksimal dengan baik. Ya, lama-lama pradiabetes atau gula darahnya tinggi di atas normal dan sebagainya. Nah, Kak, gimana caranya tahu visceral fatku normal atau enggak? Untuk pengukuran dasar ya, yang bisa dilakukan di rumah pakai meteran lingkar perut. Kalau perempuan harus di bawah 80 cm. Kalau laki-laki di bawah 90 cm. Idealnya lingkar perut itu ya. Ini diceknya 3 jari di atas pusar. Jadi nanti healthy people bisa pagi-pagi tuh, pagi-pagi setelah buang air, sebelum makan, bisa timbang berat badan dan ukur lingkar perut di atas pusar 3 jari, lalu dicatat.
Nah, kalau lingkar perutnya di atas 90 cm, padahal perempuan, nah itu berarti harus melakukan upaya perubahan pola hidup untuk segera menurunkan visceral fat. Tetapi kalau healthy people pengen tahu lebih detail lagi, Kak, visceral fat itu berapa sih? Itu bisa timbang pakai berat badan, timbangan body composition. Jadi kayak smart body scale, bisa di klinik ahli gizi atau bisa di gym, itu ada alat timbangan body composition. Jadi poinnya 1 sampai 9. Kalau hasilnya di bawah 5 itu sehat. Tapi kalau hasilnya 7 ya masih normal tapi udah harus hati-hati ya. Kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, dengan alasan dan dampak dari obesitas tadi, kita Healthy Go punya campaign berani diet lagi. Di sini kita tidak hanya pengen outputnya cuma angka di timbangan, tetapi kita pengen secara keseluruhan dapat feedback yang positif dari apa aja itu. Misalkan dari mental. Kok bisa Kak mental gitu? Iya, ternyata ada hubungannya antara pola makan sehat dengan kesehatan mental kita. Kemudian gula darahnya normal atau kolesterolnya normal. Ya, kita bangun pagi happy aja itu hal yang paling kita syukuri ya. Jadi berani diet lagi itu bukan cuma tentang angka di timbangan, tapi benar-benar sebagai bentuk rasa syukur, bentuk cinta pada diri sendiri bahwa tubuh kita berhak mendapatkan yang terbaik, tubuh kita berhak untuk hidup sehat gitu ya. Jadi healthy people mungkin sering ngaca gitu ya, insecure. Kak, kok perut aku bergelambir, kok rambut aku rontok, gimana ya, aku pengen jadi kayak si A, si B, dan sebagainya. Kita coba ubah mindset itu. Insecure itu wajar karena manusiawi ya. Tapi kalau kita terlalu insecure sampai kita nggak merubah perilaku hidup sehat, itu insecure yang salah. Tapi kalau kita insecure, kita ngambil action, oke, aku insecure nih. Aku punya double chin, aku insecure. Perut aku buncit di atas 80 cm, aku insecure. Tapi apa ya yang bisa aku lakukan untuk merubah aku jadi versi lebih baik? Nah, itu insecure yang diperbolehkan. Ya, healthy people. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Tapi kita tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, kasih afirmasi positif tiap hari ke diri kita sambil ngaca gitu ya. Oke, it's okay Eka, kalau sekarang kamu overweight. Tapi sekarang aku udah sama ahli gizi Healthy Go, sama Healthy Go berusaha untuk komitmen hidup sehat di campaign Berani Diet Lagi ini. Gitu. Aku yakin aku bisa capai berat badan idealku karena aku nggak sendirian, karena aku akan dibimbing sama ahli gizi Healthy Go gitu. Jadi kasih afirmasi, you can do it Eka gitu. Sampaikan ke diri sendiri di kaca, ya. Dan kita harus pahami bahwa eh, berat badan kita yang sekarang itu isinya nggak cuma lemak semua kok healthy people, tetapi itu bagian dari otot, ada tulang, ada air, ada organ-organ dan sebagainya. Misalkan nih healthy people udah makan lebih sedikit, olahraga, tapi kok turun berat badannya gak banyak ya Kak Mel gitu. Kok cuma 1 kilo padahal 2 minggu aku udah diet dan nge-gym tiap hari. Coba cek body composition. Bisa jadi lemak kamu turun 1 kilo, otot kamu juga naik 1 kilo gitu. Jadi berat badan bisa stagnan. Cuma komposisi tubuhnya bisa berubah. Ya, lemak 1 kilo segini nih, otot 1 kilo segini. Healthy people mau pilih yang mana? Kalau aku lebih pilih yang otot. Nggak apa-apa, di angka timbangan nggak berubah. Tapi bentuk tubuh kita bisa lebih slim karena kita rekomposisi tubuh yang awalnya lemak 20 kilo gitu ya. Sekarang lemaknya jadi 10 kilo, ototnya jadi 15 kilo misalkan. Nah, itu bisa healthy people check lewat timbangan body composition atau kalau nggak ada timbangan body composition, healthy people bisa ukur-ukur lingkar perut atau ukur-ukur lingkar lengan, lingkar paha, dan sebagainya. Oh, aku di angka timbangan nggak turun nih berat badannya stagnan, tapi kok susut 12 cm ya? Kayaknya lemaknya turun tapi ototnya naik deh. It's okay, good job gitu. Ya.
Ya, jadi itu kita sambil ngaca kasih afirmasi ke diri sendiri ya. Jangan sering-sering nimbang ya healthy people kalau lagi diet ya. Kadang gak sesuai ekspektasi. Ih, harusnya aku turun 5 kilo tapi kok cuma sekilo. Nggak apa-apa. Karena keberhasilan diet itu bukan karena angka timbangan aja ya. Oke. Kemudian ini ya, banyak mungkin opini di masyarakat gitu. Aku mau aku yang obesitas gitu. Aku mau biarin aku overweight karena kan ini kan bentuk self love aku misalkan. Self love yang sehat itu ketika seorang menyayangi tubuhnya, ya, dan sadar bahwa tubuh ini berhak mendapatkan makanan yang sehat, bergizi. Kemudian kita harus aktif bergerak karena kita sadar bahwa tadi dari penelitian juga menyampaikan ya bahwa kalau penumpukan lemak berlebih di visceral fat atau di perut itu mengalami resiko penyakit. Kalau kita memilih untuk tidak melakukan perubahan, itu bukan self love atau self care yang sebenarnya. Karena self love yang sebenarnya ketika kita ngambil action untuk kita versi lebih baik, ya. Coba deh chat di kolom chat tadi Kak Wira juga udah sampaikan ya, healthy people diet lagi karena apa sih? Ya, ada yang punya cerita nggak? Oh Kak, aku motivasinya pengen body goals kayak idol K-pop Korea misalkan. Enggak Kak, aku mau diet karena pola hidup sehat aja. Atau mulai diet karena ada diagnosa penyakit dari dokter atau karena insecure, boleh disampaikan di kolom chat. Healthy people, kenapa sih kok mau join campaign Berani Diet Lagi sama Healthy Go? Kira-kira alasannya apa? Oke, biar kayak Andre White Kak, bapak-bapak sehat. Ih, keren banget ya. Jadi motivasinya pengen pengen sehat bareng keluarga terus. Kak Angelin pengen kurus badannya. Wah, pengen kurus. Gimana kalau kita pengen ideal aja? Pengen langsing gitu ya. Karena kurus juga masalah gizi ya, healthy people. Jadi status gizi itu ada tiga. Ada kurus, ada overweight, ada obesitas. Kita maunya yang normal. Ya, yang ideal. Nah, Healthy Go kan udah punya ini ya, kalkulator BMI check atau cek status gizi healthy people yang bisa healthy people hitung sendiri. Kira-kira dengan tinggi badan 172 nih misalkan, berat badan 65 kilo, itu status gizinya obesitas atau normal ya, itu bisa dicek di BMI kalkulator. Nanti aku juga kirim lagi deh di grup community Healthy Go. Ya, oke. Diet. Diet, kebanyakan orang, Kak, aku overweight, aku mau diet. Akhirnya makan sesedikit mungkin, padahal tidak demikian. Diet itu artinya pengaturan pola makan. Jangan menyempitkan diet makan sesedikit mungkin. Penurunan berat badan itu didukung dengan pemenuhan gizi. Ya, jadi memang benar kalau healthy people makannya dikit, cepet banget turunnya bisa. Tapi nanti jadinya yoyo atau turun banyak, tapi nanti naik lagi lebih banyak. Nah, itu kita tidak inginkan. Jadi, kalau diet itu nggak boleh terlalu ekstrim, ya. Tidak boleh pengen hasilnya cepat. Karena kita naik berat badan 10 kilo aja butuh waktu berapa bulan. Kenapa kok mau turun berat badan mau pengen cepet-cepet? Kan nggak adil, ya kan? Jadi harus sabar ya healthy people kalau mau turun berat badan. Penurunan berat badan yang sehat itu 0,5 sampai 1 kilo per minggunya. Jadi sebulan bisa turun 2 sampai 4 kilo itu udah bagus banget. Tapi mungkin ada beberapa healthy people yang status gizinya obesitas banget gitu ya. Di minggu pertama dia bisa turun 5 kilo. Itu mungkin karena kadar airnya juga banyak turun dan sebagainya. Tadi kan kita sepakat ya bahwa komposisi tubuh itu isinya bukan cuma lemak aja, tapi juga ada air yang terperangkap sebelumnya karena kebanyakan makan garam dan sebagainya. Nah, kalau kita makan terlalu sedikit, itu mempengaruhi metabolisme, mempengaruhi hormon lapar dan hormon kenyang.
tubuh kita itu nggak bisa apa ya, nggak bisa didikte untuk kamu tuh diet, kamu tuh turun berat badan. Tubuh itu nggak bisa. Tubuh taunya, oh dia makan sedikit. Oke, kita mecah lemak ya jadi energi. Oh dia makan banyak. Oke, cadangan energinya diubah jadi lemak ya. Tubuh hanya taunya itu. Tetapi kalau kita dalam jangka panjang sering diet ekstrim ya, kayak makan satu hari sekali, cuma 500 kalori gitu, kayak makanan bayi. Nah, tubuh itu malah dalam mode survive untuk hidup. Kenapa ya dia kok makannya dikit banget? Otak-otak, kenapa nih dia kok makannya dikit banget? Coba deh kamu, kayaknya kamu harus kasih instruksi kita buat gak pakai energi berlebihan deh. Jantung-jantung kamu kinerjanya diturunin ya, jangan terlalu kenceng kayak kemarin. Santai aja paru-paru kamu juga ya. Lambung, ginjal semuanya turunin kerja organ kalian karena dia makannya dikit gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sakit, imun tubuhnya lemah, tubuhnya malah nggak mau bakar kalori karena dia harus survive bertahan hidup. Nah, jadi kita maunya turun berat badan, tapi kok malah nggak mau turun atau malah sakit. Nah, itu karena tubuh kita lagi survive bertahan hidup. Kita nggak boleh makan terlalu sedikit di bawah BMR. Apa itu BMR? Nanti kita pelajari. Kemudian kalau kita makan terlalu sedikit nih, makan ekstrim, nanti ada hari di mana kita butuh cheating day. Nah, di cheating day inilah craving meningkat dan ada ajang balas dendam. Ya, itu tadi. Tubuhnya bukan lagi kelaparan makan, tapi dia kelaparan zat gizi. Makanya kenapa kok craving? Craving banget. Oh, ternyata sebenarnya tubuh dia kekurangan mineral zat besi. Makanya dia ada lapar pengen makan makan sesuatu gitu. Tapi kita malah salah mengartikan. Yang harusnya makan protein, dia makan yang bikin dia craving. Apa misalkan, oh donat dan sebagainya. Nah, itu jadi lingkaran setan yang nggak terputus ya. Craving, craving, dan nggak ada rasa kenyang gitu. Jadi jangan menyempitkan arti diet, makan sesedikit mungkin ya. Diet artinya pengaturan pola makan. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori, Kak? Oke, tadi kita sepakat bahwa kita untuk hidup itu butuh namanya energi. Energi itu asalnya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalkan nih ada namanya Yani, 29 tahun. Berat badannya 75 kilo, tinggi badannya 168 cm. Ternyata setelah dihitung nih, tinggi badan dan berat badan, status gizinya 26,5, masuk kategori overweight gitu. Kemudian dia mau diet, komitmen olahraganya 3 sampai 4 kali seminggu. Nah, kemudian setelah dia input data ini, didapatkanlah kebutuhan energinya dia dengan olahraga 3 sampai 4 kali seminggu ini di 2100 kalori nih untuk mempertahankan berat badan dia yang di 75 kilo. Nah, nanti Healthy People bisa input data ini ya. Data ini di aplikasinya Healthy Go yang dulu aku pernah share. Nanti di-share lagi sama ahli gizi Anissa ya di chat di kalkulator gizi Healthy Go. Jadi Healthy People hitungnya udah gak manual lagi, langsung aja input berat badannya berapa, tinggi badan berapa, status gizinya apa. Nah, nanti ketemu tuh energinya berapa gitu. Nah, di sini energi untuk mempertahankan berat badannya Yani itu di 2100. Dia dengan olahraga 3 sampai 4 kali seminggu di 2100. Dari 2100 ini, 1300 kalorinya adalah BMR atau basal metabolic rate. Ini adalah kebutuhan energi dasar tubuh Yani untuk bertahan hidup, untuk organnya bekerja, untuk jantungnya berdetak, otaknya berpikir, mata berkedip, bernafas, itu butuh energi. Nama energinya itu BMR, basal metabolic rate. Jadi karena dia juga ada aktivitas, ada ke kantor, ada olahraga, dari 1300 itu meningkat kebutuhan energinya menjadi 2100 kalori per hari untuk mempertahankan berat badan yang sekarang. Ya, tetapi karena Yani pengen turun berat badan, maka dia harus defisit kalori kan, makan lebih sedikit. Jadi dari 2100 ini dikurangin 500 menjadi 1600 kalori. Nah, dengan mengurangi 500 kalori tiap hari itu bisa bantu turunkan 0,5 sampai 1 kilo per minggunya. Nah, jadi Yani untuk turun berat badan kebutuhannya di 1600. Dia makan lebih sedikit dari 2100 tapi tetap di atas BMR 1300.
Jadi ini perhitungan defisit kalori yang benar. Makan lebih sedikit di 2100 tapi tetap di atas BMR. Nah, jadi ini yang disebut sebagai diet tidak asal makan sedikit. Harus tahu dulu BMR-nya berapa. Nah, nanti Healthy People bisa input aja data ini, nanti langsung muncul tuh BMR-nya berapa, kebutuhan energinya untuk dietnya di berapa gitu ya. Kalau turun berat badan, pilih yang mau turun berat badan. Nanti akan dihitungkan sama di kalkulatornya Healthy Go. Ya, boleh nanti di-share aja di chat webinar ini linknya untuk mau tahu kebutuhan kaloriku berapa ya gitu ya. Kalau pilih defisit kalori 300 kalori gitu, itu otomatis akan dikurangi 300 kalori dari kebutuhan untuk mempertahankan berat badannya ya di kalkulatornya Healthy Go. Healthy Go nggak usah pusing lagi. Pokoknya kita nggak boleh makan terlalu sedikit di bawah BMR. Nanti imun tubuhnya menurun, kinerja organnya juga turun ya. Nanti di kemudian hari pasti akan naik berat badan drastis ya. Kalaupun ternyata Kak Yani ini ternyata gak olahraga nih dalam seminggu, berarti kan dia kebanyakan duduk ya di 1700 kalori ini. Iya, jadi Yani ini seminggunya nggak olahraga untuk mempertahankan berat badannya di 1700 kalori. Kalau mau turun berat badan berarti dikurangi 500 kalori dong. Coba 1700 kurangi 500 berapa? 1200 kalori kan? Nah, 1200 kalori lebih sedikit nih di bawah BMR. Jadi dia nggak bisa motong 500 kalori. Dia berarti kalau banyak duduk makannya di 1300 atau di 1400 kalori. Jadi paling dikit itu makan pas sama BMR. Kayak gitu. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Karena kita nggak mau menukarkan kesehatan hanya karena angka di timbangan. Nah, lalu bagaimana Kak si Yani ini menerjemahkan 1600 kalori ke dalam makanan? Nah, ini contohnya. Ada dua tipe ya. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Nah, idealnya kalau mau turun berat badan, ini untuk healthy people yang tidak punya riwayat penyakit apapun ya, eh, dari kebutuhan energi ini di 1600 kalori, itu zat gizi yang menghasilkan energi itu karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi dari 1600 itu 20%-nya adalah protein, 55%-nya karbohidrat, dan 25%-nya adalah lemak. Nah, nanti di kalkulatornya Healthy Go itu Healthy People input aja protein 20%, karbohidrat 55%, lemak 25%. Karbo, karbo dan lemak bisa naik turun nggak apa-apa tiap hari, nggak perlu saklek atau sama banget, tapi protein harus tercukupi. Misalkan nih 20% dari 1600 kalori berapa? Bentar ya, 20% kali dari 1600, 320 kalori. Karena 1 gram protein menghasilkan 4 kalori, jadi 320 kalori dibagi 4, jadi 80 gram. Healthy people nggak perlu menghitung-hitung manual kayak ahli gizi hitung ya. Jadi kalau healthy people hitungnya langsung di kalkulatornya Healthy Go, bisa otomatis ketemunya berapa gram proteinnya, karbonya berapa gram, lemak berapa gram. Nanti ini diterjemahkan ke dalam makanan. Misalkan healthy people nih dalam sehari, orang pertama nih pola makannya kayak pola makan nomor satu. Dia bisa makan lebih banyak nih di 1600 kalori. Ada sarapan, makan sandwich, proteinnya 20 gram. Karena isi sandwichnya ada telur, ada ayam. Makan siangnya healthy go 30 gram. Makan malamnya lalapan 30 gram. Snacking juga bisa 2 kali. Ini kenyang kan diet kayak gini ya? Karena kita cari makanan yang volumenya banyak tapi kalorinya kecil. Dengan cara apa? Dengan modifikasi resep. Misalkan yang awalnya ayamnya digoreng kita panggang biar minyaknya berkurang dan sebagainya. Ya. Opsi yang kedua, dia juga 1600 kalori. Tapi proteinnya cuma berapa gram? Cuma 30-an gram. Padahal kebutuhan proteinnya 80 gram. Walaupun sama-sama 1600 kalori, tapi outputnya akan berbeda healthy people. Kalau Yani 1600 kalorinya turun berat badannya dengan cara makan yang sembarangan nih, proteinnya nggak terpenuhi, dia jadinya kurus yang bergelambir, lembik, kemudian skinny fat, atau tofi nggak?
thin outside, fat inside ya. Jadi ototnya yang turun berat badan malah dari otot, lemaknya nggak turun. Nah, akhirnya kurus tapi bergelambir. Karena apa? Karena dia proteinnya nggak terpenuhi, ototnya malah kebanyakan turun gitu ya. Kemudian dia cuma mengandalkan ya apa yang penting 1.600 kalori. Nggak dilihat kualitasnya bagaimana, itu juga mempengaruhi output dari dietnya dia gitu ya. Jadi makan itu nggak asal kunyah makan atas 1.600 kalori. Sistem pencernaan kita itu sangat kompleks. Tidak hanya mengunyah, menyerap zat gizi, terus yang nggak dibutuhkan dibuang melalui feses. Tidak sekedar itu. Tetapi di usus kita itu ada triliunan bakteri. Nah, yang harus kita jaga. Tapi yang harus kita jaga itu bakteri yang baik. Ya, 80% bakteri baik, 20% bakteri jahat. Sebenarnya di usus ini, bakteri ini udah kita bawa sejak kita lahir, sejak kita keluar dari vagina ibu ya. Kemudian dari air susu ibu, itu juga banyak bakteri baik. Nah, bakteri baik ini yang harus kita jaga sampai dewasa. Emang apa hubungannya Kak sama kondisi obesitas? Nah, ternyata banyak sekali nih penelitian yang menyebutkan bahwa keseimbangan bakteri baik itu erat kaitannya dengan obesitas, dengan keseimbangan hormon, kadar gula darah, rasa lapar, rasa kenyang, kesehatan mental. Bahkan 90% sistem imun tubuh manusia itu dibentuknya di usus karena bakteri baik ini. Kemudian serotonin bikin kita tidur nyenyak, happy, bahagia, gak insomnia. Itu karena semua keseimbangan bakteri baik di usus. Healthy people makan protein nih. Protein bagus untuk membentuk otot. Penyerapannya kan di usus. Memaksimalkan penyerapan baik di usus itu karena bakteri baik gitu. Jadi kita harus belajar nih tentang keseimbangan bakteri baik di usus karena feedbacknya atau dampaknya banyak banget untuk kesehatan kita. Ya, nah penelitian juga banyak menyebutkan bahwa seseorang yang menjaga keseimbangan bakteri baiknya, kadar gula darahnya bisa lebih baik, kemudian sensitivitas insulinnya, hormon insulinnya juga bisa baik dan sebagainya. Ya, bagaimana Kak cara untuk menurunkan persentase fat sambil kita juga menjaga keseimbangan bakteri baik ini? Pertama, kalau pengen menambah bakteri baik di usus, kita cari makanan yang mengandung bakteri baik. Biasanya dari makanan fermentasi food, ya, kefir, yogurt, atau kombucha, tempe, kimchi, itu makanan-makanan yang mengandung bakteri baik hasil dari fermentasi. Nah, lalu ada apa? Ada zat gizi, ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineral, dan serat itu bagian dari karbohidrat. Serat itu makanan untuk bakteri baiknya. Jadi healthy people masukin bakteri nih ke dalam usus. Biar bakteri ini tetap hidup, dia butuh makan kan? Makanan bakteri ini dari serat gitu. Dan serat sumbernya dari mana? Healthy people tahu nggak serat sumbernya dari mana? Paling banyak serat itu dari mana? Serat itu sumbernya dari sayur dan buah, kemudian dari nasi merah, nasi coklat, gandum utuh, oats itu ada seratnya. Nah, jadi makan yogurt, yogurt kan fermentasi food mengandung bakteri baik. Oke, bakteri baik kita kasih makan yuk biar dia tetap hidup. Apa tuh seratnya mau dari mana? Dari buah potong, buah apel. Oke, makan buah apel pakai yogurt itu combo maksimal tuh. Usus happy banget. Yeay, ada bakteri baik dan aku dikasih serat gitu. Jadi nanti dia akan lebih maksimal menyerap zat gizi yang lain di tubuh kita. Kemudian kita juga bisa sensitif dan peka terhadap rasa kenyang. Jadi habis makan ada sinyal kenyangnya bisa nyampe ke otak lebih cepat dan sebagainya. Jadi kita kalau makan itu nggak terjadi ya. Kalau karbohidrat nih sebagai sumber energi utama, ya ada nasi, ada singkong, ubi. Jadi diet itu bukan yang nggak makan karbo ya, healthy people. Tetap makan, tapi jumlahnya lebih dibatasi ya. Kemudian protein untuk memperbaiki sel jaringan yang rusak. Nah,
Itu sumbernya dari mana? Protein dari lauk hewani, dari lauk nabati. Ya, ada ayam, daging, apalagi susu, kacang-kacangan dari nabati, tumbuh-tumbuhan ya. Memang protein yang lebih mudah diserap sama tubuh kita itu protein yang dari hewani ya. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin vegetarian, vegan, jangan bersedih karena protein dari kacang-kacangan juga bagus ya. Kemudian lemak itu ada minyak, ada alpukat, ada kuning telur ya. Kuning telur tuh bagus banget healthy people. Jadi kalau makan telur jangan dibuang kuningnya ya. Karena di dalam kuning telur itu ada lemak baiknya. Kemudian walaupun dia ada kolesterol, tapi kolesterol alami ya, bukan kolesterol dari eh, apa ya lemak trans atau asalnya tuh dari minyak yang digoreng sampai hitam, nah itu yang nggak bisa dicerna lagi sama tubuh gitu. Jadi kalau kolesterolnya berasal dari kuning telur itu masih kolesterol alami, it's okay. Ya, kemudian vitamin mineral itu dari sayur dan buah. Jadi kita pastikan setiap kali makan isi piring kita itu beragam. Ada semua zat gizi ini gitu. Kenapa demikian? Karena kita punya pedoman makan namanya gizi seimbang yang menekankan pada keanekaragaman pangan. Walaupun kita diet, kita itu harus memastikan semua zat gizi itu terpenuhi dengan baik. Kayak pola makan nomor satu ini. Aku diet 1.600 kalori, pengen turun berat badan, tapi jangan hanya fokus ke kalorinya. Harus lihat kualitas makannya. Ada karbohidrat gak? Oh, ada nih. Aku punya roti tawar di pagi hari. Aku punya nasi coklat di siang hari. Aku punya nasi putih di malam hari. Protein ada nggak? Kamu makan? Ada. Protein hewani nih di sandwichnya nih ada telur sama ada apa? Ayam, dada ayam. Kemudian di siangnya ada tahu sama daging sapi. Terus ini ada tempe lagi di Healthy Go. Kemudian malamnya aku bikin ayam panggang sama tempe sama tahu. Oke, bagus. Protein udah bagus. Lemak juga pasti ada ya. Untuk menumis bumbunya, di kuning telurnya juga ada. Kemudian serat vitamin mineralnya kamu makan apa? Diet ini. Oh, aku ada makan daging buah, sama ada sayur kangkung, ada sayur asam, ada selada, ada tomat. Oke, bagus. Diet kamu bagus. Kualitas makannya bagus. Jadi kamu nggak hanya fokus ke 1.600 kalori aja. Tapi kamu benar-benar memastikan 1.600 kalori ini gizinya lengkap. Bagus. Jadi nanti kamu turun berat badannya, ototnya nggak hilang. Kemudian persentase fatnya bisa turun ke arah normal dan sebagainya. Ya, oke. Ini gizi seimbang, pedoman makan kita yang baru menekankan pada keanekaragaman pangan. Kalau healthy people masih bingung, Kak, aku ternyata tadi dihitung nih pakai kalkulator gizinya dietnya Healthy Go. Aku defisit kalorinya di 1.500. Kira-kira 1.500 itu kalau aku menerjemahkan ke setiap kali makan, aku taunya dari mana, Kak? Nasi 100 gram itu kalorinya 180 kalori gitu. Sekarang udah ada aplikasi untuk menghitung kalori di makanan gitu kayak kalkulator gitu. Jadi healthy people input aja besok sarapan mau apa, di input oke nasi 100 gram, tempe goreng satu, ayam panggang, tumis kangkung dan sebagainya. Cari di Play Store aja kayak kalori kalkulator gitu misalkan atau tracker, food tracker atau sebagainya. Nah, itu banyak rekomendasi-rekomendasinya. Jadi healthy people bisa install aja di sana. Tapi kalau healthy people nggak mau ribet nih Kak, aku nggak mau, aku masih mau nggak mau hitung-hitung kalori, cuma aku pengen ngatur pola makan aja. It's okay, nggak apa-apa. Diet nggak usah hitung-hitung kalori dulu, nggak apa-apa. Kalau healthy people itu susah gitu ya buat healthy people untuk mengubah hidup sehat. Kalau harus hitung-hitung, ya nggak apa-apa, itu pilihan. Berarti healthy people belajarnya dari visualisasi isi piring. Kalau healthy people mau turun berat badan, pakai isi piring model T ini. Nah, jadi walaupun nggak dihitung-hitung kalori, ini bisa membantu healthy people untuk turun berat badan. Piring itu lingkaran, ya, ditarik garis huruf T. Seperempat dari isi piring ada karbohidrat, ya, seperempat atau segenggam tangan healthy people itu karbohidrat, kayak nasi segenggam. Kayak porsinya healthy go ya, yang fat loss. Nah, mau diganti kentang boleh, mau diganti talas, singkong, pasta boleh, segenggam. Taruh tuh di seperempat isi piring. Kemudian seperempat yang lain, selebar telapak tangan, ada lauk pauk, sumber protein. Misalkan di sini paha ayam panggang. Dan di sini mau apa nih healthy people? Tempe bacem, boleh. Atau tempe balado, boleh gitu ya.
nanti setengah dari isi piringnya adalah sumber serat dari sayur dan buah. Porsi sayur harus lebih banyak karena kandungan serat di sayur itulah yang akan bantu bikin kenyang lebih lama. Serat di sayur itu bantu turunkan visceral fat juga, kolesterol, semua itu karena serat di sayur itu juga. Kemudian sisanya buah, ya. Kak, kalau nggak ada buah gimana? Kalau nggak ada buah, setengah isi piringnya semua sayur. Tapi kalau nggak ada sayur, buah nggak bisa menggantikan porsi sayur. Karena kandungan serat di buah terlalu sedikit untuk menggantikan serat di sayur. Tapi kandungan vitamin, mineral, dan serat di sayur itu bisa menggantikan porsi buah. Jadi idealnya memang makan sayur itu harus lebih banyak dibandingkan makan buah. Nah, ini contoh pembagian makan dalam sehari ya. Sehari nasi itu 3 sampai 4 porsi, satu porsinya 100 gram. Jadi misalkan nih sarapan, satu centong nasi, segenggam tangan itu 100 gram. Makan siang, satu centong lagi 100 gram. Makan malam juga. Sayuran ya sehari 300 sampai 400 gram, buah 200 sampai 300 gram. Atau setengah dari si piring tadi ya, itu udah 100 gram sampai 150. Jadi healthy people cuma lihat visual ini. Kalau mau ngambil porsiin makan, oke, isi piring model T. Aku tarik garis huruf T buat setiap kali aku makan. Nah, itu tanpa hitung-hitung kalori udah bantu healthy people untuk turun berat badan. Nah, kalau ini porsi-porsi yang ada di Healthy Go ya. Kalau fat loss yang porsi reguler, kalau lean muscle itu proteinnya double daripada fat loss. Kalau weight maintenance, porsi nasinya yang lebih banyak dibandingkan di fat loss. Healthy people semua kalau mau request ekstra sayur, Kak, aku udah bisa nih makan sayur lebih banyak. Oke, ekstra sayur. Nanti sayurnya dibuat lebih banyak. Biar seratnya bikin usus happy, bikin turun visceral fatnya juga. Nah, kemudian kita sepakat bahwa cari makanan yang volumenya banyak tapi kalorinya kecil. Walaupun healthy people mau turun berat badan, pastikan kebutuhan gizinya terpenuhi. Ya, protein, vitamin, mineral, serat semua terpenuhi. Jadi, mungkin healthy people gak asing dengan intermittent fasting. Ya kan, kayak puasa gitu. Kakak katanya IF tuh bikin turun berat badan gitu ya. IF itu metode diet untuk membatasi jadwal makan. Jadi harapannya semakin sebentar atau semakin kecil jadwal makan kita, semakin kecil juga apa yang kita makan. Jadi kalori defisit tuh bisa secara nggak sengaja, istilahnya ya kalau IF. Sebenarnya IF itu udah dianjurkan sejak dulu ya, karena IF itu kan berkaitan dengan jadwal makan yang teratur, keteraturan makan. Ini adalah IF 12-12 nih yang aku tampilkan di layar. Jadi ini adalah jadwal makan idealnya manusia gitu ya. Ada sarapan jam 7 sampai jam 9, ada snack pagi, ada makan siang, snack sore, dan makan malam. Kalau kita stop makan di jam 7 malam, sarapan lagi jam 7 pagi, itu kita udah puasa 12 jam. Itu IF kan, IF 12-12. Makan 12 jam, puasa 12 jam. Nah, tapi kebanyakan manusia, kebanyakan kita itu nggak teratur makannya. Habis makan siang buru-buru snacking. Padahal belum waktunya snacking. Snacking nanti masih jam 3. Gitu. Kalau teman-teman mau lebih lama puasanya, Kak aku mau lebih lama puasanya nih karena aku mau dia turun berat badan. Jadi harapannya dari puasa ini tubuhku bisa membakar lemak sebagai cadangan energi saat aku gak masukin energi ke tubuh gitu. Jadi puasa lebih lama 14 sampai 18 jam itu bisa bantu turunkan fat ya. Jadi IF 18,6 atau IF 14,10. Jadi puasa 14 jam, makan 10 jam. Itu healthy people bisa diatur aja jadwal makannya. Tetapi saran dari penelitian itu baiknya puasanya itu di malam hari daripada puasanya di waktu pagi dan siang. Karena biar sinkron dengan jam biologis tubuh atau ritme sirkadian. Jadi healthy people mending misalkan nih sarapan jam 8, stop makannya di jam 5 sore. Nah, itu udah habis jam 5 sore puasa misalkan. Nanti sarapan lagi jam 8. Jadi puasanya itu di saat malam hari, pada saat tubuh memang waktunya istirahat. Itu akan lebih banyak eh,
positifnya atau banyak manfaat yang didapatkan daripada skip sarapan atau dia lebih milih makan siang sampai malam jam 9 misalkan. Jadi IF-nya dia di pagi hari. Itu menurut hasil penelitian karena berkaitan dengan jam biologisnya tubuh gitu. Ya. Jadi mending IF-nya di malam hari aja gitu. Misalkan nih health people, Kak, aku mau mulai teratur makan IF 12 dulu. Mau ngikutin jadwal makan ideal ini aja. Nggak apa-apa, itu udah bagus banget. Pokoknya walaupun 5 kali makan, kalorinya masih defisit kalori kalau mau turun berat badan. Pilih makanan yang volumenya banyak, tapi kalorinya kecil. Misalkan nih sarapan jam 9, snack pagi jam 10, makan siang jam 1. Kok jam 2 lapar ya? Minum air putih dulu karena sebenarnya tubuh hanya haus bukan lapar. Kalau mau nyemil nunggu jam 3. Nah, kemudian makan malam itu terakhir jam 7 biar ada jarak antara makan dan tidur 2 sampai 3 jam. Kenapa gitu? Biar nggak GERD atau biar nggak emah asam lambungnya biar nggak naik gitu ya. Jadi harus ada jarak 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Kalau semakin malam makannya, nanti makin malam juga tidurnya gitu kan kita nggak mau begadang karena jam 10 sampai jam 1 harus deep sleep ya. Pemilihan makannya gizi seimbang dan prioritaskan makanan asli dibandingkan makanan kemasan. Misalkan em, daripada chips-chips gitu, mending aku makan edamame rebus nih, dikasih seasoning garam misalkan, atau aku punya bubuk kayak bawang putih bubuk gitu ya. Nah itu udah enak banget. Protein itu bantu kenyang lebih lama. Kemudian dia juga bantu memperbaiki recovery otot kalau kita habis olahraga biar gak pegel-pegel. Nah manfaatnya protein tuh banyak banget ya healthy people. Ini ada vitamin C dari pepaya, juga dia ada bagus untuk ini ya kulit biar glowing ya lebih malah ya. Nah ini ada probiotik nih dari Greek yogurt. Nah seratnya apa? Seratnya ada blueberry sama nanas. Jadi ini semuanya padat nilai gizinya ya. Ada lemak, karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral. Nah kalau aku mau nyemil makanan kemasan boleh nggak sih? Boleh, sesekali. Pokoknya 80% itu makanan yang tubuh butuhkan, 20% yang cuma sekedar lidah kita craving aja. Gitu. Jadi baginya kayak gitu, 80% yang memang tubuh kita butuhkan, padat nih nilai gizinya banyak, 20% yang kita cuma pengen icip. Nah, itu jadi biar lebih realistis dan sustainable ya. Jadi kita dietnya tuh gak yang tertekan banget. Jadi ahli gizi tuh memang bukan yang gak boleh makan ini, gak boleh makan itu ya, kamu haram ya makan ini. Enggak, tapi kita bilang aja, boleh, tapi diatur porsinya. Itu lebih realistis dan bikin sustainable dietnya lebih konsisten. Karena kalau kita membatasi, jangan makan ini, jangan makan itu, nanti healthy people semakin pengen, pengen makan kan, pengen penasaran ya. Jadi itulah ya psikologi ya, psikologi gitu. Boleh nggak makan? Boleh. Yang penting tahu cara baca nutrition fact di kemasan. Misalkan healthy people pengen banget makan cemilan kemasan ini, Kak. Nah, baca nutrition fact-nya. Satu bungkus ini untuk 7 sajian. Jadi satu bungkus itu untuk 7 kali makan. Sedangkan kalori yang ada di sini itu untuk 1 kali makan atau 1 sajian. Sehingga kalau healthy people sebungkus langsung makan habis sekaligus nih di jam snacking ini gitu ya. Itu kalorinya 7 kali 100 atau 700 kalori ya. Setara dengan apa? Setara dengan wah lebih banyak kalorinya ini daripada healthy go yang fat loss ya. Padahal healthy people dietnya misalkan sini 1600. Nah, 700 kalorinya udah habis di snacking. Nggak ngenyangin tapi kalorinya tinggi. Nah, ini nih yang jebakan Batman ya kalau lagi diet. Jadi healthy people harus baca nutrition fact di kemasan. Kalau yang manis-manis harus baca juga nih gulanya juga dikali 7 ya. Nah, kan kita batasan gula itu kalau dari snacking 25 gram ya sehari. Ya. Kemudian mindful eating. Kalau healthy people punya mindset yang baik nih. Oke, kata Kak Mel, diet itu pengaturan pola makan. Jadi aku harus mengatur makananku lebih sehat dan kualitasnya baik. Aku mau merencanakan apa yang aku makan besok deh. Misalkan sarapan besok mau menunya apa. Kemudian snacknya apa. Jadi kita tuh nggak mendadak beli gitu. Adanya apa ya, adanya cilor gitu. Nah, kita coba deh rencanakan kemarin. Aku besok pengen cilor. Aku pengen bikin cilor versi aku telurnya lebih banyak dibandingkan tepung tapiokanya misalkan. Bisa kan modifikasi resep ya? Gitu.
Mindful eating, makan bijak, mindful dengan apa yang kita makan, kunyah perlahan. Minum dulu segelas air putih sebelum makan, kunyah perlahan. Setelah makan selesai, pada saat makan pun tidak ada distraksi atau tidak makan sambil main handphone, tidak makan sambil nonton. Karena kalau kita makan sambil-sambil, itu sinyal kenyang ke otak itu nggak nyampe-nyampe atau ke distract dia. Ini dia waktu yang makan atau waktu yang nonton. Akhirnya yang harusnya sinyalnya nyampe-nya 12 menit gitu, malah mundur tuh jadi 40 menit baru nyampe di otak. Akhirnya nggak kenyang-kenyang, nyemil lagi habis makan nyemil. Karena nggak mindful, karena sinyalnya ke distract. Jadi mindful eating, habis makan, minum air putih lagi segelas, tahan sebentar, tahan ya, biarkan sinyal kenyang itu nyampe ke otak. Dan biar kita nggak buru-buru lagi untuk ngemil. Kemudian ada olahraga. Menurut anjuran gizi seimbang, olahraga minimal 150 menit per minggu, bisa dicicil aja sehari 30 menit. Jadi per minggu bisa 3 sampai 5 kali olahraga, ya. Kalau mau jalan kaki boleh nggak? Jalan kaki aktivitas fisik boleh, tapi dia bisa menggantikan porsi olahraga untuk bisa dikatakan aktif kalau 10.000 langkah per hari bisa dicicil dari pagi 5.000 langkah nih, malam sore sore pulang kerja 5.000 langkah lagi. Good job 10.000 langkah. Kalau sehari baru 5.000 langkah, it's okay. Kita naikin perlahan tiap harinya ya. Pokoknya ada progres. Tidur, jangan lupa ya, jangan begadang. Biar hormon kortisol atau hormon stresnya nggak tinggi dan biar sensitif terhadap rasa kenyang dan lapar. Oke, terima kasih Healthy People. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja bertanya di kolom chat. Terima kasih Healthy People. Saya kembalikan ke Kak Wira. Oke, terima kasih Kak Eka. Wah, luar biasa ya materinya ya. Sangat-sangat insightful banget. Jadi hari ini kita udah dapat banyak banget materi dari Kak Eka berkaitan dengan diet yang benar tuh kayak gimana. Dan tadi dicontohin banyak banget ya. Nah, mungkin rekan-rekan bisa menggunakan apa ya hal yang tadi Kak Eka sampaikan kepada rekan-rekan di sini untuk diterapkan ketika teman-teman di sini, rekan-rekan healthy people di sini mau diet, gitu. Nah, Kak Eka, waktu kita kan cukup terbatas karena ini kalau bisa semakin malam nanti teman-teman ini tidak bisa istirahat juga ya. Oke, Kak Eka juga harus istirahat juga kan ya. Jadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan mungkin Kak Eka bisa bantu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan healthy people yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Gitu. Nah, saya bantu sampaikan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama dari Kak Dwi Astuti. Ini Kak Dwi Astuti dari Bekasi, planet Bekasi tadi ya, yang memperkenalkan diri sebagai health people dari planet Bekasi. Jadi Kak Eka, ini pertanyaannya. Jadi Kak Dwi Astuti ini kan termasuk night person, gitu. Orang apa berarti ini? Orang malam. Kayaknya orang-orang ini yang susah tidur gitu ya. Nah, ini susah banget tidur di bawah jam 10 malam. Seberapa besar ya pengaruh terhadap kenaikan berat badan? Nah, mungkin Kak Eka bisa langsung jawab. Terima kasih Kak Eka, silakan. Iya, sama Kak Wira. Oke, pertanyaannya bagus banget ya, karena ini relate sama teman-teman sekarang ya. Pertama, tubuh kita itu memang punya jam biologis. Kapan dia waktunya bekerja nih, hormon diproduksi, kapan nih waktunya detoksifikasi, atau kerja-kerja organ-organ kita istirahat. Itu ada namanya jam biologis atau ritme sirkadian. Pada saat ada matahari, ya, itu tubuh efektif banget tuh kerjanya. Hormon kenyang, kemudian hormon kortisol, semua keseimbangan hormon itu stabil tuh. Tapi di malam hari memang ada hormon yang istirahat istilahnya ya, kayak hormon leptin itu nggak sesensitif di siang hari atau hormon kenyang dan sebagainya. Nah, jadi em, kalau kita begadang di malam hari, tubuh itu meresponnya, kenapa sih dia kok masih Kenapa sih kok dia masih bangun gitu ya, padahal waktunya istirahat. Akhirnya hormon stresnya muncul. Padahal tubuh itu, padahal kita nggak stres ya, tapi tubuh tuh ngiranya kita stres karena waktu istirahat tuh nggak istirahat-istirahat. Akhirnya otak berpikir, ini dia stres nih, dia nggak tidur. Apa ya yang bikin dia bahagia? Di otak tuh punya rekaman, oh yang bikin dia bahagia dia makan martabak sama terang bulan.
Akhirnya malam-malam ya, tiba-tiba muncul ide check out beli martabak, beli terang bulan. Karena otak ngerekam dia happy. Kita nggak tahan tuh menahan makan martabak malam yang lumer itu kan, terang bulan yang lumer itu. Beli, akhirnya terjadilah kena makanlah itu terang bulan dia yang tinggi sugar di malam hari. Besoknya nyesel gitu kan. Itu nggak boleh ya, lebih people habis makan nyesel karena khawatir kena ke psikis gitu kan. Kemudian apalagi misalkan nih kita udah olahraga rutin, seminggu olahraga 3 kali gitu misalkan. Terus kita begadang, harusnya pada saat tidur itu recovery otot terjadi. Kan pada saat kita olahraga itu otot dirobek ya, karena dia nanti pada saat recovery akan semakin kuat tuh. Nah, sedangkan otot itu kayak mesin pembakar lemak. Jadi kita jangan sampai diet ototnya malah turun. Nah, salah satu faktor yang menurunkan otot ya karena begadang. Setelah itu kalau asupan proteinnya kurang yang tadi aku sampaikan. Jadi kalau kita begadang, recovery ototnya nggak maksimal. Nah, harusnya otot bisa naik gitu ya, tapi karena begadang dia naiknya nggak signifikan. Akhirnya apa? Akhirnya DOMS, tahu DOMS nggak? Delay onset muscle soreness. Jadi kayak habis nge-gym tuh ya, habis angkat beban. Ih, mau pegel-pegel ya, sampai gak bisa ngangkat tangan. Nah, itu namanya DOMS healthy people. Kalau healthy people begadang, recovery ototnya nggak maksimal. Akhirnya semakin lama tuh DOMS-nya, semakin kapok olahraga, jadi gak mau olahraga. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian, kalau kita begadang, hormon kita kan nggak balance. Besok paginya tuh kita craving banget. Kok tiba-tiba nafsu makanku meningkat ya Kak Mel? Padahal lagi membatasi makan nih, lagi defisit kalori. Kok cravingnya malah kemana-mana. Nah, jadi dampak dari itu sangat berpengaruh ya terhadap kenaikan berat Oke. badan. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya yang luar biasa. Dan terjawab ya Kak Dwi Astuti ya pertanyaannya berkaitan dengan pengaruh dari tadi kebiasaan susah tidurnya dengan kenaikan berat badan. Tadi udah Kak Eka jawab karena memang ada pengaruhnya. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua Kak Eka. Pertanyaan keduanya ada dari seberang Bekasi. Ya, nasi Bekasi sebenarnya itu ya. Tapi ke Bekasi Kabupaten ini ada dari Kak Afifah Hanun dari Cikarang. Jadi pertanyaan dari Kak Afifah Hanun ini, Kak ada tips atau rekomendasi untuk fase PMS agar bisa mengurangi craving makan, craving makanan high calorie density dan tetap jaga energi dan mood tetap stabil. Thank you Kak Eka. Silakan Kak Eka untuk menjawab pertanyaan dari Kak Afifah Hanun dari sekarang. Oke, jadi memang perempuan itu sangat kompleks ya, healthy people. Kita itu pada saat PMS, premenstruasi, terjadi perubahan hormon yang fluktuatif. Jadi hormon ini juga memicu rasa lapar berlebihan. Ya, gimana caranya Kak kalau craving aku pada saat PMS? Itu wajar karena harusnya kita mendapatkan pembuahan gitu ya di siklus ovulasi, tapi karena tidak ada pembuahan, akhirnya masuk lagi tuh ke siklus PMS gitu. Sebelum kita ke menstruasi lagi, akhirnya apa? Akhirnya stres meningkat, tubuh kita lagi bekerja keras karena harusnya terjadi pembuahan tapi tidak terjadi pembuahan, hormonnya lagi fluktuasi naik turun, itu mempengaruhi nafsu makan, stres dan tadi craving. Gimana cara mengalihkannya? Healthy people craving apa nih? Oh, aku craving brownies, Kak. Kita modifikasi resep aja. Kalau di luar browniesnya itu dari tepung terigu, coklat, coklat milk coklat, kemudian ada gula yang banyak, toppingnya juga misis lagi. Kita modifikasi resep jadi brownies yang lebih tinggi protein. Gimana caranya? Kalau aku biasanya bikin muffin coklat itu oats ya, dikocok sama telur. Kemudian aku tambahin pisang mateng, dibicek-bicekin gitu ya, kasih coklat bubuk, terus toppingnya choco chips yang dark coklat, itu aku oven aja. Atau kukus, hal itu bisa bikin itu gitu. Jadi tanpa gula tambahan, karena manisnya udah dari pisang yang matang tadi, ada seratnya juga dari oats, ada proteinnya juga dari telur. Jadi kita modifikasi brownies yang lebih sehat. Kemudian, hal people cravingnya apa? Asin-asin. Coba makan kacang edamame. Jadi kita cari opsi pilihan makan lebih sehat gitu. Kalau aku pengen makan makanan kemasan nih, pengen chips. It's okay kalau mau makan makanan kemasan, tapi cari yang tulisan di kemasannya itu
dipanggang gitu, atau ada centang hijau di kemasannya pilihan lebih sehat. Biasanya kalau ada kayak gitu berarti dia kandungan kalorinya lebih rendah, kandungan gulanya lebih rendah, kandungan lemaknya itu juga lebih rendah. Jadi di kemasannya ada centang hijau pilihan lebih sehat gitu. Jadi wajar kok craving pada saat PMS, tapi bagaimana cara kita em, mengalihkan craving itu ke makanan yang lebih sehat gitu ya. Semoga menjawab healthy people. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya. Dan ini ada respon dari Kak Afif Hanum juga. Kak Afif Hanum bilang mantap, gitu ya, mantap untuk jawabannya dan mengucapkan terima kasih, gitu ya, sangat membantu. Jadi pengen explore resep sehatnya. Jadi terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Eka, terima kasih Kak Hanun, Afif Hanun dari Cikarang. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Sidoarjo. Nah, jadi teman rekan-rekan dari Sidoarjo, ini Kak Linda Mustari. Kak Linda Mustari ini bertanya, kira-kira bagusnya lunch aja atau sama dinner Kak? Kalau semisal lunch aja, apakah terlalu sedikit atau gimana? Soalnya Kak Linda ini sempat coba seminggu lunch dan dinner sekaligus, malah berat badannya jadi naik. Adakah tipsnya? Gitu. Silakan Kak Eka, boleh menjawab pertanyaan dari Kak Linda Mustari dari Sidoarjo. Oke, pertama kakak eh kalau sehari cuma makan healthy go aja, itu pasti makannya terlalu sedikit di bawah kebutuhan BMR atau tadi yang kita tahu ya, kebutuhan energi dasar tubuh untuk otak, jantung, dan sebagainya. Makanya kenapa di ebook yang kita bikin itu selain makan healthy go, healthy people disarankan juga ada snacking sehatnya. Misalkan makan buah potong atau ada resep ya kita bisa bagi resep puding chia seed misalkan atau bikin es krim dari pisang beku sama stroberi beku kayak bikin sorbet gitu untuk snack sehat. Kalau misalkan nih kebutuhan kalori kakak untuk mempertahankan berat badan sekarang misalkan di 2000 kalori. Mau turun berat badan dikurangi 500 jadi 1500 kalori nih dalam sehari untuk turun berat badan dengan olahraga berapa kali. Tadi kan dihitung ya. Nanti kalau masih bingung cara ngitung kebutuhan kalorinya bisa chat ahli gizinya aja. Nanti dihitungkan. Nah, kalau cuma makan healthy go aja di makan siang gitu ya, 500 kalori yang fat loss, berarti kan masih punya PR 1000 kalori lagi. Kalau kakak makan terlalu sedikit di bawah BMR atau makan cuma 500 kalori, nanti lama-kelamaan tubuhnya itu semakin menghemat menggunakan energi. Dia nggak mau lagi ngebakar kalori untuk turun berat badan karena mode survive, mode bertahan hidup. Jadi it's okay, makan di 1500 akan turun berat badan tetap kok. Jadi misalkan nggak punya waktu untuk masak sendiri, boleh lunch and dinner sama healthy go. Kan itu udah 1000 kalori ya. 500 kalorinya nanti di snack sehatnya, di snack pagi dan snack sorenya. Kayak gitu. Kalau mau masak oke, lunchnya sama healthy go, malam aku masak sendiri deh. Pokoknya proporsinya gizi seimbang kayak yang tadi Kak Mel bilang, isi piring model T, seperempat dari si piring nasi. Kemudian lauknya aku bikin pepes ikan tongkol, sayurnya tumis kangkung setengah dari isi piring. Nanti buahnya di jam snacking misalkan. Gak apa-apa, pokoknya healthy people pastikan makannya jangan terlalu sedikit atau cuma makan sekali sehari. Nanti turun berat badan cepet, tapi nanti kalau udah 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian tuh sekali makan tuh kayak langsung berubah jadi nah naik berat badan drastis gitu. Jadi jangan sampai hasil yang cepet instan itu malah bikin nanti naik berat badan drastis. Jadi coba hitung lagi kebutuhan kalorinya ya. Kalau sehari cuma makan sekali itu terlalu sedikit. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya. Oke, itu ada respon dari Kak Linda. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Eka, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya coba pilih lagi ya. Ini pertanyaan dari balik lagi nih ke Jabodetabek ya. Habis dari Sidoarjo kita balik lagi ke Kota Tangerang. Ada pertanyaan dari Kak Restu Ramadan. Kak Restu Ramadan bertanya, Kak Eka, ada nggak sih tips buat bikin kita tuh mindset bahwa makan sehat tuh nggak harus pada saat diet aja? Karena Kak Restu Ramadan sendiri itu kadang makan sehat tuh cuma pas lagi on diet aja. Kalau berat berat badannya lagi nggak naik, ya nggak ada mindset makanan harus sehat gitu. Nah mungkin Kak Eka bisa bantu jawab pertanyaan dari Kak Restu Ramadan dari Kota Tangerang. Silakan Kak Eka. Oke, pertanyaannya bagus banget ya, mindset, ya kan?
Karena pertama kita ahli gizi itu punya slogan ya, Svasta Harena, sehat dari makanan. Jadi sebenarnya tidak ada makanan yang tidak sehat. Makanan yang dilarang itu ya cuma makanan yang beracun atau makanan yang nggak aman ya. Jadi kita itu memandang makanan itu selalu menghargai apa yang tersajikan di piring isi piring. Cuma bagaimana manusia itu mengatur porsinya. Misalkan nih ada teman ulang tahun, dia kasih kita jeko atau donat gitu ya. Masa kita mau nolak, ih makanan kotor, makanan jorok, makanan sampah itu nggak boleh ya healthy people. Jadi kita harus punya mindset kalau semua makanan itu mengandung zat gizi. Cuma memang beberapa ada yang kandungan lemaknya lebih tinggi, lemak jenuhnya yang lebih tinggi. Sedangkan kalau makanan sehat kan ada lemak sehatnya yang lebih baik, misalkan alpukat dan sebagainya. Boleh nggak makan donat ini? Boleh, karena ini kan makan donat kan 20% dari pola makan aku. 80% yang lain makanan yang tubuh aku butuhkan. Jadi kita harus punya mindset dulu bahwa sehat itu bukan cuma makan makanan yang hambar, tapi bagaimana kita menyeimbangkan isi piring. Oh, aku nanti sama teman-teman aku diajak all you can eat nih. Nah, di sana ada banyak pilihan kan. Healthy people berhak memilih. Oh, yang teman-teman kemarin-kemarin aku makan sosis, dumpling dan sebagainya. Sekarang aku ganti ke yang lebih real food. Aku cuma makan telur rebusnya, dagingnya, beneran daging ya, bukan yang olahan seperti sosis dan sebagainya. Kemudian setiap kali aku mau makan daging selalu ada selada yang menyelimuti dagingnya karena kata Kak Mel, balance nutrition, ada serat, protein, karbo. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh kita punya mindset hubungan yang baik sama makanan. Mau kita diet, mau kita diet turun berat badan, mau kita diet mempertahankan berat badan, itu selalu pilihannya selalu sehat gitu. Ah, aku hari ini mau nyemil. Ada pilihan apa ya di sini? Oh, ada keripik goreng, ada ubi celembu. Ah, ubi celembu enak nih. Dari keripik goreng kan aku cuma dapat minyak dan karbo. Kalau di ubi celembu aku dapat karbo, dapat antioksidan, dapat vitamin banyak. Jadi kita ngelihat zat gizi yang ada di makanan itu. Ada serat nih biar aku nggak sembelit gitu. Jadi punya hubungan yang baik sama makanan itu akan mindset kita akan positif terus dan akan sustainable berkepanjangan kita akan selalu pilih makanan yang lebih sehat. Oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya, luar biasa ya. Begitu Kak, tadi dari Kak Resto Ramadan, thank you Kak. Nah, itu ada jawaban tuh. Oke, thank you Kak Mel, terserah Kak. Oke, Kak Resto Ramadan, semoga jawab dari Kak Eka tadi bisa kemudian menambah wawasan dan akhirnya Kak Resto Ramadan nggak harus nungguin diet lagi untuk makan makanan sehat gitu ya. Oke, waktunya udah ini banget ya ternyata ya. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang sama Kak Eka, cuman kayaknya nggak bisa di malam ini juga gitu. Jadi masih saya kasih satu pertanyaan lagi ya. Saya ambil pertanyaan dari peserta itu satu lagi aja. Terakhir pertanyaannya, jadi rekan-rekan boleh disimak karena pertanyaannya tetap ini masih luar biasa banget pertanyaan-pertanyaan. Dan mohon maaf banget kalau rekan-rekan yang udah bertanya tapi nggak kejawab, nanti mungkin bisa tanya di grup Healthy Go Community gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Jakarta, gitu ya, dari pusat. Ini pertanyaannya adalah dari Kak Diana. Kak Diana dari Jakarta ini, saya langganan Healthy Go 2 kali sehari, lunch and dinner. 7 hari seminggu dengan notes ekstra sayur. Namun, saya susah sekali mencapai protein dan serat yang cukup tanpa melebihi kalori yang ditargetkan. Pagi saya coba dengan makan telur satu dan bisa. Kadang chia seed, susu, dan alpukat. Tapi seperti hari ini tetap belum tercukupi proteinnya, padahal sudah di kalori maksimal. Dan saya tidak cheating hari ini. Gimana ya mengakali agar protein dan serat cukup? Saya merasa menu Healthy Go kurang tinggi protein dan seratnya. For your information, target kalori saya setelah dikurangi 20% dari BMR itu di 1455 kalori. Oke, mungkin boleh disampaikan Kak Eka untuk jawabannya dari pertanyaan dari Kak Diana. Oke, Kak Diana. Ya, pertanyaan bagus banget ya, karena ini juga relate sama banyak orang ya. Eh, aku kalorinya udah mentok Kak, tapi kok protein kurang terpenuhi ya. Pertama, ada kebutuhan protein minimal itu 1 gram per kilogram berat badan. Misalkan Kak Diana berat badannya 60 kilo.
minimal berarti kebutuhan proteinnya 60 gram gitu, 1 gram per kilogram berat badan. Tapi biasanya kalau orang yang mau turun berat badan, kemudian dia juga olahraga angkat beban gitu ya, untuk bangun massa otot, kan tadi kita sepakat ya otot itu untuk membakar lemak. Nah, itu kebutuhannya di 2 gram per kilogram berat badan bisa, atau di 1,5 kali berat badan. Jadi kalau udah mencapai 60 gram nih, karena berat badan 60 kilo itu udah aman, udah bagus, nggak apa-apa. Kita evaluasi terus setiap hari. Kemudian eh, kalau 1455 kalori ya, ntar aku hitung ya. Nah, kalau 1455 kalori setidaknya butuh protein itu sekitar 73 gram protein ya dalam sehari, 20% dari kalorinya. 73 gram itu bisa, nih kalau fat loss healthy go kan 30-an. Anggap lunch and dinner kan udah 60 gram. Berarti PR-nya 15 gram lagi misalkan. 15 gram itu bisa dari 2 butir telur. Satu telur kan 7 gram protein. Nah, itu udah bisa tuh 2 butir telur sama healthy go lunch and dinner yang fat loss. Kalau memang kalorinya di 1400-an. Nah, jadi mungkin sebenarnya Kak Diana udah memenuhi kebutuhan proteinnya. Mungkin eh, pencatatan makanannya mungkin ya. Kayak misalkan nih 100 gram nasi itu ada proteinnya 4 gram gitu. Jadi walaupun sumber protein itu dari ayam, telur, tapi di karbohidrat juga ada proteinnya walaupun sedikit gitu. Nanti coba dihitung lagi dan record atau catat makan yang dia dimakan ya. Seperti itu. Kemudian kalau dari serat, memang serat itu kebutuhan per hari untuk orang dewasa kan 28 gram sampai 30 gram serat ya per hari. Dan 100 gram bayam tuh mungkin seratnya cuma 3 gram. Jadi memang itu PR ya. 97% masyarakat Indonesia itu kurang makan serat. Ya karena tadi setengah dari isi piringnya belum semuanya sayur. Gimana Kak caranya em, untuk memenuhi serat ini? Kayak aku misalkan caraku yang paling cepat itu bikin puding chia seed ya. Kayak jadi kayak 2 sendok makan chia seed, aku larutkan dalam susu, aku tambahin pisang, ada topping kacangnya, kemudian nyemil bengkoang. Kalau makan apel dengan kulitnya, jadi kalau makan buah yang bisa dimakan dengan kulit, aku makan dengan kulitnya. Karena di kulit itu lebih tinggi seratnya daripada apel yang dikupas kulitnya misalkan. Tapi harus cuci bersih. Kemudian bikin kayak tadi bikin muffin dari banana oats karena oats lebih tinggi seratnya dibandingkan tepung terigu biasa. Terus kemudian kalau dari gizi seimbang harus memastikan kalau sayur itu per hari 300 sampai 400 gram, buah 200 sampai 300 gram sehari ya. Jadi porsi sayur memang harus lebih banyak dibandingkan porsi buah untuk mencapai seratnya. Makan 25 gram serat per hari itu udah bagus banget healthy people karena kebanyakan kita itu cuma mentok di 15 gram gitu ya. Semoga menjawab ya healthy people. Oke, oke, terima kasih Kak Eka atas jawabannya. Jadi tadi udah terjawab ya, ada pertanyaan dari Kak siapa tadi ya? Dari Jakarta Kak Diana. Oke, dari Kak Diana, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi mungkin bisa terjawab ya Kak ya. Jadi mungkin bisa konsumsi protein dari sumber lain gitu. Atau sebenarnya bisa kalau misalnya tadi kebutuhannya masih di kisaran 100 gram gitu ya, di bawah 100 gram, bisa loh pesen Healthy Go yang lean muscle gitu ya. Kalau sekarang pesannya yang fat loss berarti boleh nih beralih ke lean muscle karena lean muscle proteinnya lebih tinggi dibandingkan paket yang lain, dibandingkan paket weight maintenance sama fat loss gitu. Betul ya. Jadi boleh nih mungkin atau combine juga. Combine boleh nggak sih Kak Eka? Kalau misalnya pagi dinernya ini fat loss, kemudian lunchnya mau lean muscle. Boleh nggak kayak gitu Kak Eka? Boleh banget kalau memang health people sulit nih misalkan nyiapin protein di jam snacking misalkan sulit untuk yang kayak edamame tapi pengennya protein semua terpenuhi dari healthy food boleh jadinya lean muscle siangnya fat loss kayak gitu. Oke, berarti boleh ya komen gitu ya. Nggak harus kalau misalnya pesen fat loss ya harus fat loss terus lunch kita. Boleh di komen gitu. Oke, kalau misalnya masih bingung nanti mungkin boleh chat Minty aja ya supaya detailnya kayak gitu. Oke, thank you very much Kak Eka dan rekan-rekan Healthy People. Tapi sebelum kita berhenti atau menyelesaikan acara pada hari ini atau hari ini, kita kayaknya harus take foto bareng-bareng dulu ya Kak Eka ya. Oke, rekan Healthy People boleh nih rekan-rekan semua Healthy People di sini on cam dulu. Kita juga pengen
kenal juga nih para healthy people yang hadir pada malam hari ini nih, yang kayak gimana nih? Kita pengen, oke, nah nanti kita bantu, kita post gitu ya. Kita akan pamer ke orang-orang, ini loh orang-orang yang lagi pada berjuang untuk berani diet lagi bareng Healthy Go. Gitu. Ayo di on cam dulu, kita take foto bareng-bareng sebelum kita selesai. Thank you Kak Afifah Hanun. Halo, salam kenal Kak Afifah. Kak, mana lagi? Kak Feni Sutrisno, halo. Kak Restu Ramadan, halo. Gitu. Oke, rekan-rekan yang lain, Kak Ai. AI ini artificial intelligence atau AI gitu ya. Halo Kak Ai, oke, salam kenal. Oke, yang lain boleh? Oke, kalau yang lain belum, mungkin yang lain lagi kejebak demo juga mungkin ya di jalan. Karena tadi ada yang bilang di kolom chat lagi kejebak demo, atau ada yang mau keluar tapi nggak bisa karena ada demo. Oke, kita langsung aja tag fotonya bareng-bareng. Saya hitung 1 sampai 3. Gaya santai dulu aja ke kamera pandangannya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin ganti gaya ya, ganti gaya yang lain. Oke, bebas, gaya bebas aja. 1, 2. Oke, thank you very much teman-teman. Saya apresiasi banget sudah aktif dan join di Health Talk pada malam hari ini. Dan terima kasih Kak Eka. Kak Eka mungkin sebelum selesai boleh closing statement terlebih dahulu sambil say hi sebagai saya penutup kepada rekan-rekan Healthy People. Oke, Healthy People, terima kasih banyak sudah mau menyimak dan mendengarkan materi pada malam hari ini dengan baik. Semoga apa yang aku sampaikan bisa benar-benar diterapkan ya sama Healthy People. Jadi kita punya kualitas hidup yang baik. Dan ingat, kita harus punya mindset hidup sehat. Tubuh kita itu berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Sebagai bentuk rasa syukur diciptakannya tubuh yang sempurna, kita harus menjaganya ya, biar kita hidup lebih lama baik bersama keluarga, mentalnya happy terus, ya sehat semuanya, cantik luar dalam, itu semua dari makanan yang kita makan, mindful eating, dan terima kasih sudah memilih Healthy Go sebagai teman hidup sehat Healthy People semuanya. Oke, wah. Terima kasih Kak. Nah, rekan-rekan semua sebelum meninggalkan Zoom, silakan jangan lupa dicek kolom komentar. Ada link presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Oke, formnya nggak bisa diklik. Oh, mungkin di copy aja Kak. Gitu. Di klik yang lama nanti muncul tuh biasanya salin atau copy. Nanti bukan copy, terus Kakak bisa apa ya, isi apa kopas atau paste si link tersebut di browser. Healthy People. Oke, Healthy People, terima kasih banget sudah aktif, sudah berjoin, sudah meramaikan Health Talk pada sore hari ini. Sore atau malam ini ya, pada malam hari ini. Dan saya cukup senang sekali karena rekan-rekan Healthy People sudah antusias dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Nah, kalau pertanyaan rekan-rekan yang belum terjawab, boleh ditanyakan melalui grup Healthy Go Community. Rekan-rekan di sini sudah pada join, silakan tanyakan langsung saja di sana. Nanti rekan-rekan dari ahli gizi, nutrisionis maupun dietitian akan menjawab pertanyaan rekan-rekan melalui grup Healthy Go Community. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya tutup hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga sehat selalu dan jangan lupa sehat bareng Healthy Go. Bye-bye. Bye-bye Healthy People. Terima kasih. Sehat selalu ya.